this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yeskiel 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua orang nabi yang memiliki gelar sebagai nabi masa pembuangan, yaitu yang pertama Nabi Yeskiel dan yang kedua Nabi Daniel. Merekalah yang bernubuat selama 60 tahun dalam masa pembuangan Israel di Babel, yang mencakup masa antara kejatuhan pertama Yerusalem, yaitu pada tahun 597 sebelum Masehi, dan dikeluarkannya surat dari Kores yang mengizinkan untuk mereka kembali pulang pada tahun 538 sebelum Masehi. Tetapi sesungguhnya ada 3 kali pembuangan ke Babel yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana Daniel dan 3 kawannya. Ketiga kawan Nabi Daniel bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya bekerja melayani sebagai penasihat Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Ketiga teman Daniel ini yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki nama lain yang dituliskan dalam Daniel 1, yaitu Hanaya, Misael, dan Asaria. Pembuangan Babel yang kedua terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, ketika Yerusalem jatuh pertama kalinya dan banyak pemimpin nasional dibawa ke pembuangan, termasuk Raja Yoyakin dan Yeskiel. Sedangkan pembuangan bangsa Israel yang ketiga terjadi 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 587 sebelum Masehi, ketika Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan, di mana saat itu Yeskiel mendapat penglihatan yang mengagumkan mengenai kemuliaan Allah pada tahun 593 sebelum Masehi. Pada waktu itu Yeskiel sudah memiliki gelar jabatan, yaitu imam. Lalu Yeskiel dipanggil Allah untuk menjadi nabi. Setelah datangnya firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, di mana Yeskiel dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi bagi orang-orang yang berada dalam pembuangan dari kerajaan selatan Yehuda. Pada saat Imam Yeskiel dipanggil, saat itu Imam Yeskiel hidup di tengah-tengah para buangan di negeri Babel.
Setelah Nabi Yeskiel dibawa ke pembuangan pada tahun 597 sebelum Masehi, selama 9 tahun setelah Nabi Daniel tiba, dan 11 tahun sebelum Yerusalem dibinasakan, Imam Yeskiel dipanggil untuk memberitahukan amanat Allah kepada para buangan, dan pada saat yang sama dengan pemberitaan Nabi Yeremia di Yerusalem. Nabi Yeskiel melayani setidaknya 27 tahun. Sedangkan orang-orang Yehuda yang tertawan dan dibuang di Babel kurang lebih 70 tahun. Apabila dihitung dari pembuangan pertama pada tahun 605 sebelum Masehi sampai dengan 538 sebelum Masehi. Selama Nabi Yeskiel berada dalam pembuangan, Nabi Yeskiel mendapatkan setidaknya 3 kali penglihatan. Yang pertama adalah penglihatan tentang 4 makhluk yang masing-masing memiliki 4 muka dan 4 sayap. Penglihatan kedua adalah tentang roda-roda di samping makhluk-makhluk hidup. Sedangkan penglihatan yang ketiga adalah tentang cakrawala di atas masing-masing makhluk. Apa yang diterima oleh Nabi Yeskiel pada penglihatannya ini sama seperti apa yang tertulis yang digenapkan dalam kitab Wahyu 4 ayat yang ke-7, di mana tertulis adanya wajah seorang laki-laki, wajah seekor singa, wajah seekor lembu, dan seekor raja wali, di mana semuanya dalam mewakili ciptaan Allah yang hidup. Dan dikatakan di langit baru dan bumi yang baru, seluruh ciptaan Allah telah tertebus sepenuhnya dari kutukan dosa dan akan menunjukkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.